Di masa seperti sekarang, itulah yang kita butuhkan. Bijak dalam bersikap. Ada masanya media sosial itu menjadi halal, bahkan menjadi wajib. Tapi ada di masa tertentu, mungkin medsos itu menjadi makruh, bahkan tidak mustahil kalau dia menjadi apa ini? Haram. Kenapa? Karena kita tidak bijak menyikapi itu semua. Kenapa kamu tidak melihat orang itu pada posisi baik dan bisa menghantarkan orang itu ke surga? Kata muridnya tadi, kok bisa begitu guru? Coba kamu bayangkan. Orang yang mengajarkan fadilah sholat tahajud kepadamu, kalau kamu dengan kacamata yang baik, kamu tidak mengatakan bahwa dia calo tahajud, orang disuruh tahajud tapi dia lupa tidak tahajud. Tapi sejatinya orang itu jangan-jangan sedang mengajak kamu kepada satu kebaikan yang dirinya lemah, tidak mampu menjalankan kebaikan itu. Dia tahu ada satu kebaikan, karena kelemahan dirinya dia tidak mampu menjalankan kebaikan itu, tetapi dia tidak ingin orang lain yang tidak tahu bahwa ini adalah kebaikan yang istimewa, kemudian dia sia-siakan menjadi berlalu malam itu tanpa adanya aktivitas ibadah. Ketika dia mengatakan betapa dahsyatnya keistimewaan bangun malam itu, betapa istimewanya waktu menjelang subuh itu, tetapi boleh jadi orang ini kalau bangun subuh pun telat, ya. Tapi telatnya ini bapak-bapak bukan karena kemudian meremehkan. Ada orang yang mungkin karena beban pekerjaannya dia tidak bisa sholat tahajud malam, tetapi dia bercerita tentang keistimewaan sholat tahajud agar apa? Agar orang lain bisa mengerjakan kebaikan yang dia belum bisa mengerjakan kebaikan itu, sehingga saat malam berlalu itu tidak ada orang yang tidak mengerjakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari 3 cerita yang saya sampaikan ini, guru saya bilang begini, sikap hidup yang warna-warni ini itu akan bergantung kepada orangnya. Kamu coba pikirkan, Faiz, waktu saya selesai ngaji itu, guru saya bilang gini, tongkatnya Nabi Musa itu bisa menjadi ular. Tetapi tidak setiap hari tongkatnya Nabi Musa itu bisa menjadi ular. Tongkat itu bisa menjadi tongkat biasa, dimanfaatkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk kepantasan tongkat secara kebiasaan. Bapak lihat di dalam Al-Quran misalnya, ketika Nabi Musa itu, ya, kalau lihat dari tafsir pendekatannya tasawuf, tafsir itu kan beda-beda. Kenapa Allah memberi tongkat Nabi Musa itu untuk menjadi ular? Itu kalau dari aspek akidah, ilmu tauhid biasanya itu untuk menjelaskan tentang mukjizat. Tapi kalau dari dimensi tasawuf hati, itu sedang ingin mengingatkan Nabi Musa untuk tidak pernah lupa kepada Allah. Kan konteks Qur'annya itu, Nabi Musa ini kan suka jalan, Pak. Karena suka jalan, Nabi Musa itu kalau berjalan kemana-mana, itu kan jalan kaki. Kalau dia letih, ya, maka dia akan menggunakan tongkat ini sebagai alat bantu di perjalanan. Atau Nabi Musa kalau berjalan, itu kan pasti bawa logistik. Logistik zaman dulu itu kan berbentuk kambing misalnya. Susunya bisa diperah kalau haus di perjalanan. Kalau lapar, dagingnya dikonsumsi. Maka Nabi Musa itu sangat mengandalkan yang namanya tongkat. Dia dapat tongkat itu dari pohon biasa. Ditanyakan sama Allah lewat malaikat Jibril itu. Jibril tanya sama Musa itu. Wa matil kabiyamini kaya Musa. Di tangan kananmu itu ada apa? Nabi Musa jawabnya sederhana. Hiya asoya, yaitu tongkat saya Jibril. Untuk apa tongkat itu? Atawakkau alaiha. Kalau saya jalan, saya akan menjadikan tongkat ini sebagai sandaran. Wa ahuzzu biha ala ghanami. Ya, kalau kambing saya itu ada yang belok ke kanan ke kiri, maka saya pukul pahanya untuk lurus ke depan dalam satu soft. Waliya fiha ma'aribu ukhra. Tongkat ini banyak jasanya untuk saya karena saya banyak kebutuhan dengan tongkat ini. Lupa nggak nyebut Allah. Maka karena nggak nyebut Allah, kata Jibril, Musa, Allah merintahkan al-qiha ya Musa. Lempar itu tongkat.
Kata Nabi Musa, untuk apa dilempar? Itu Firaun nggak ada, Pak. Ya, ini tengah jalan biasa. Alqiha ya Musa. Lempar Musa tongkatmu. Kata Nabi Musa, untuk apa? Perintah Allah. Karena perintah Allah dilempar. Ayat terusannya faidha hiya. Kalau belajar balaghah, nahwu, fa-nya itu namanya fujaiyah, tiba-tiba. Tidak ada dalam benak dan tidak ada dalam skenario bayangan Nabi Musa. Ketika disuruh ngelempar tongkat, Nabi Musa itu nggak punya prediksi bahwa itu akan jadi apa ini? Ular. Kata Allah, lempar Musa. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba tongkat yang biasa dari kayu pohon itu ternyata jadi apa ini? Ular. Di situ kata Allah, Musa, tongkat yang banyak bantu kamu itu ternyata ular. Itu kalau pakai tafsir yang berbeda, Bapak, itu mengajarkan sesuatu yang terlihat jinak dan kita butuhkan. Itu jangan-jangan menjadi ular yang mungkin menerkam kita. Istri kita yang cantik, anak-anak kita yang menawan, itu jangan sampai nanti dia tidak lagi berfungsi menjadi istri dan anak, tetapi menjadi fitnah, menjadi ujian dan menjadi cobaan buat kita. Harta yang kita nikmati, mobil yang bagus, uang yang banyak, itu jangan sampai justru menjadi ular. Karena uangnya banyak, lupa ke masjid. Karena dirinya sehat, kemudian lebih banyak olahraga daripada ada di mana itu? Majelis ilmu. Di sini Nabi Musa baru tahu ternyata tongkatnya itu bisa jadi ular dan tongkatnya itu bisa jadi tongkat. Bukan cuma itu. Wadmum yadaika ya Musa. Tanganmu itu dua-duanya masukkan dalam ketiak itu. Setelah itu keluarkan. Ternyata jadi lampu, Pak. Itu kalau dipakai terus-terusan, Nabi Musa nggak butuh PLN itu, ya. Nah, tinggal rumahnya itu disambungkan dengan mukjizatnya menjadi apa ini? Lampu yang terang benderang. Tapi itu tidak selamanya. Ada tangan yang kadang menjadi tangan, ada tangan yang kadang menjadi lampu, ada tongkat yang kadang menjadi ular, dan ada tongkat yang kadang-kadang tetap menjadi tongkat yang bisa membantu Nabi Musa alaihissalam. Maka bapak-bapak hadirin sekalian, di masa seperti sekarang, itulah yang kita butuhkan. Bijak dalam bersikap. Ada masanya media sosial itu menjadi halal, bahkan menjadi wajib, tapi ada di masa tertentu mungkin medsos itu menjadi makruh, bahkan tidak mustahil kalau dia menjadi apa ini? Haram. Kenapa? Karena kita tidak bijak menyikapi itu semua. Maka hari ini kita ngaji, ini sudah ada di bulan Rajab. Sebentar lagi adalah Sya'ban. Setelah Sya'ban itu ada bulan Ramadan. Itu mengajarkan sebetulnya kepada manusia untuk bijak menyikapi segala sesuatu seperti keadaan yang terus berubah. Sarapan hari ini boleh jadi menjadi wajib agar orang itu memiliki energi untuk bekerja. Tetapi saat berpuasa, yang halal menjadi apa ini? Haram. Kenapa yang halal menjadi haram? Karena perubahan sikap itu dibutuhkan agar manusia bisa berinteraksi secara harmonis dengan kehidupannya yang boleh jadi suka berubah-ubah. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pengajian hari ini. Mudah-mudahan perputaran waktu yang Allah buat kepada manusia, adanya panas, adanya dingin, adanya kemarau, adanya hujan, adanya siang dan adanya malam, itu juga memberikan hidayah kepada kita agar kita mampu bersikap seperti sikap kita ketika menghadapi panas dan sikap kita ketika menghadapi hujan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita semua selalu benar dalam menyikapi apa yang menjadi tantangan hidup kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kita, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita selalu dalam rahmat dan ridhonya sampai nanti bertemu fil firdausil a'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.